Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala ma'badu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah ada di Indonesia, ada di Jakarta. Alhamdulillah, proses saya hanya 1 minggu di Tarhil. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah semua urusan, sehingga 1 minggu di Tarhil sudah di Tarhil di Arab Saudi. Sekarang sudah ada di Jakarta, itu di kereta cepat yang ada di Jakarta menuju ke Surabaya. Jadi para sahabat, para teman-teman, para subscriber dan para penonton pemirsa, kenapa saya sampai ditangkap polisi di Arab Saudi? Karena visa saya overstay. Ceritanya kan saya pakai visa ziarah syahsiyah itu 1 tahun aktif. 1 tahun aktif dan 3 bulan saya perpanjang ke Jordan. Saya keluar dulu dari Arab Saudi, lalu saya perpanjang ke Jordan, itu aktif 1 tahun aktif. Kenapa kok bisa overstay habis? Karena di waktu visa saya mau habis, perkiraan mungkin kurang 1 minggu atau 2 minggu, itu ada yang menawarkan iqamah, jadi tahwilu ziarah syahsiyah ila iqamah, itu membuat berubah dari visa ziarah syahsiyah ke iqamah. Lalu saya ittifaq sama orang itu, deal, saya membuat iqamah ke orang tersebut, dan tiap hari saya hubungin, komunikasi dengan orang itu. Saya tanyakan bagaimana proses iqamah saya, bagaimana proses iqamah saya tiap hari, tiap malam saya tanyakan. Takut entahnya tidak jadi begitu, entahnya tidak jadi dan visa saya mati begitu. Setelah itu sudah dijanjikan oleh orangnya itu, bahkan sudah visa saya hampir kurang 2 hari itu saya sudah komunikasi lagi dengan orangnya tersebut, dan dia berkata bahwa iqamah saya akan diantarkan dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah itu besoknya. Katanya disuruh siapkan uang, sisa uang yang telah kami sepakati. Saya di waktu itu kena 10.000, saya DP dulu. Saya DP, setelah saya DP, sisanya itu setelah proses jadi iqamah. Ternyata apa yang terjadi, para teman-teman, para penonton, setelah begitu saya nanti iqamah saya tidak datang, ternyata iqamah tidak jadi. Jadi saya kena tipu, iqamah tidak jadi dan visa overstay mati. Disitulah. Jadi teman-teman yang ada di perantauan dimanapun kalian berada, jangan sampai terlalu mempercayakan kepada seseorang tentang perihal apapun saja, kecuali kita sudah sangat mengenal dia. Karena begini, para sahabat, para teman-teman, walaupun kita sebangsa, kadang ya itu sebangsa sendiri yang nipu, apalagi yang orang lain sebangsa sendiri yang nipu, apalagi orang lain begitu teman-teman. Jadi kita jangan gampang percaya kepada orang lain. Inilah yang saya alami. Maka setelah itu ya overstay selama mungkin 6 bulan atau 7 bulan itu kan bisa saya overstay, udah habis masanya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah saya bisa haji, bisa melaksanakan haji pada waktu itu, bisa melaksanakan haji karena waktu masih haji itu visa saya masih aktif begitu. Dan setelah itu karena overstay, ceritanya saya lagi membawa jamaah, terus saya kena polisi, kena sumpah polisi.
Polisi di situ, maka saya dibawa ke Tarhil, dan masya Allah para teman-teman jangan yang ada di Arab Saudi jangan lewat Tarhil, masya Allah, jangan lewat Tarhil. Kalau ada uang usahakan eksis mandiri, pulangnya eksis mandiri kalau memang ada uang. Kalau tidak uang ya apa boleh buat, jalan satu-satu ya lewat Tarhil. Masya Allah di Tarhil itu nggak seperti yang teman-teman katakan, pahit, masya Allah, pahit, masya Allah. Kita makannya itu memang dikasih makan sih, itu makan nasi satu hari hanya satu kali, dan dikasih hubus roti lah. Terus pagi itu hubus, terus siangnya nasi, terus sorenya malamnya hubus 3 kali. Jadi dikasih yang paginya dikasih hubus, terus yang siangnya dikasih nasi, terus malamnya dikasih hubus. Jadi tidak enak masuk Tarhil itu, tidak enak. Diusahakan kalau punya uang itu pulangnya eksis mandiri aja, eksis mandiri. Mungkin hanya 3.500, tapi kita hanya menunggu penjemputan, dan juga kita tidak usah ada di Tarhil selama, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, bermacam-macam begitu teman-teman. Jadi usahakan bagi teman-teman yang ada di Arab Saudi itu pulangnya kalau masih bisa melewati eksis mandiri, pulang eksis mandiri, jangan melewati Tarhil, karena Tarhil itu luar biasa. Kami yang mengalami, cukup kami yang ada di Tarhil, saya dengan teman-teman 4 orang itu ada 1 minggu di Tarhil lalu dikeluarkan. Ada teman-teman yang lain itu sampai 28 hari, ada yang sampai sebulan di situ, barulah kami dikeluarkan, insya Allah. Jadi bagaimana makannya, bagaimana kita mandinya, bagaimana kita bergaulnya di dalam itu, masya Allah, ujian terberat. Jadi usahakan bagi semua teman-teman yang ada di perantauan di Arab Saudi khususnya, itu pulangnya jangan melewati Tarhil kecuali darurat, kecuali tidak ada uang lagi. Usahakan pulang eksis mandiri ya, hanya 3.500 mungkin. Inilah korbannya itu mungkin hampir 1 bulan. Ini hanya 4 hari. Tahun sebelum aja nggak ada. Yang ini 2 minggu, di belakang saya 2 minggu. Karena ada pemutihan di Arab Saudi, yaitu yang kosong semua akan dipulangkan ke Arab Saudi. Bayangkan aja itu yang perempuan yang bersama saya itu hampir 400 perempuan yang dipulangkan ke Indo. Begitu para sahabat, para teman-teman. Di sekarang saya ada Al-Fakir, ada di Indo, sudah ada di Indonesia, tidak lagi stay di Arab Saudi. Jadi mungkin kalau ada diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti saya akan syiar lagi di Arab Saudi, insyaallah. Untuk saat ini insyaallah saya akan syiar di Indo saja, insyaallah. Insyaallah bersama teman-teman dari Travel akan syiar di Indonesia, akan mengambil syiar yang ada di Indonesia, insyaallah. Doakan kami semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menjadi wadah, menjadi sarana, menjadi wasilah untuk bisa menyampaikan para tamu Allah, para tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji, melaksanakan umroh, dan bisa ziarah ke makbarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin para teman-teman kemarin bingung karena saya sering tidak upload, sering tidak aktif di TikTok, IG, dan di media yang lain. Itulah alasan saya 1 minggu
kena polisi, sehingga saya harus masuk ke tarhil, proses 1 minggu di tarhil, lalu baru setelah itu saya dikeluarkan lagi dan sekarang sudah ada di Jakarta. Insya Allah ini akan menuju ke Surabaya. Setelah itu mungkin nanti saya ke Madura karena saya rumah di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada para sahabat, kepada semua penonton yang telah support kami, support saya di semua channel saya, di channel saya, di medsos saya selama saya ada di Arab Saudi, dan saya insya Allah tidak akan berhenti di situ saja. Walaupun saya pulang ke Indonesia, saya akan tetap syiar beliau walau kalimatan, sampaikanlah walaupun satu kalimat kebenaran, kalimatul haq, kalimat yang benar. Insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebenaran, kebaikan, maka seperti halnya dia mengerjakan perihal kebaikan itu, pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.